Halo, di sini Anggi dan kali ini kita bakal bahas tentang rangkaian dioda. Overall sih sebenarnya aku bakal sambil gambarin juga nih gimana proses transformasi listrik dari sumbernya itu PLN sampai akhirnya bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk ngebantu analisis rangkaiannya nanti juga kita bakal pakai software Proteus. Oke, ini adalah simpulan dari proses gimana si arus AC ini bisa sampai akhirnya menjadi arus DC. Jadi yang pertama dari PLN itu kan sumbernya harusnya AC ya, dan value-nya itu lumayan gede gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kita butuh nih yang namanya transformer. Fungsinya dari trafo ini adalah nurunin atau ningkatin tegangan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk ini sih kita butuhnya nurunin ya untuk sampai ke rumah, ke kebutuhan di rumah gitu. Nah, trafo ini tuh ada trafo biasa dan ada trafo city. Kalau trafo biasa itu ntar kita bakal pakai di um, setengah gelombang, penyearah setengah gelombang. Dan kalau yang city itu bakal kita pakai di penyearah gelombang penuh. Nanti itu bakal kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, setelah menggunakan trafo, mereka itu membutuhkan rectifier atau penyearah dari arus AC menjadi arus DC. Nanti tuh ini bakal ada 3 gelombang gitu. Ada half wave, full wave, dan full wave bridge. Kita bakal bahas 3 gelombang itu. Selanjutnya, setelah digunakan penyearah nih, kita butuh juga supaya si keluarannya itu dibuat jadi lebih rata, lebih mulus. Dan digunakanlah si filter ini. Biasanya sih yang paling gampang digunakan itu adalah kapasitor. Yang selanjutnya di proses regulator ini akan ada pemotongan ripple, kayak contohnya pakai IC gitu, sampai akhirnya dia dihubungkan dan dapat digunakan oleh kita dalam kebutuhan sehari-hari. Oke, lanjut aja. Udah ini kita langsung aja bahas tentang rangkaiannya pakai Proteus. Oke, sekarang kita bakal coba untuk buat beberapa rangkaian dari tipe-tipe gelombang di penyearah tadi. Tadi tuh ada 3 kan, ada halfway, ada yang bridge, sama ada yang full wave kan. Nah, ini udah ada beberapa komponen yang aku simpan di sini yang bakal kepake nantinya. Dan ya bikin rangkaian kayak video Proteus yang kemarin aja sih. Yang pertama tuh. Pertama, aku masukin dulu alternatornya. Terus diodanya. Oh iya, jadi kan di dioda itu tuh ada panjar maju dan panjar mundur kan. Yang kalau panjar maju tuh dimana arus bisa ngalir saat tegangannya itu udah lebih besar dari potensial barrier-nya gitu kan. Sedangkan kalau panjar mundur tuh si arus sama sekali nggak bisa lewat gitu. Nah, ini juga kita bakal analisis nih, bener nggak sih akan ada yang seperti itu? Gimana sih nanti output dari um, 3 tipe gelombang di penyearah ini? Gitu. Oke, langsung masukin juga resistornya. Kita satuin. Kita tambah ground juga di sini, place ke terminal dan ground. Oke, di sini juga sambungin juga. Nah, jangan lupa kita pakai oscilloscope untuk lihat gimana sih nanti hasilnya. Nah, output sama inputnya kayak gimana tuh bisa kita lihat nih dari sini. Oke, kita coba run ya. Oke.
Nah, oke, ini dia. Jadi ini adalah inputnya, dan yang kuning ini adalah oke, selanjutnya. Jadi di sini aku udah ada dua rangkaian gelombang. Yang ini tuh adalah full wave bridge, dan yang ini adalah full wave aja. Bedanya tuh apa? Yang pertama, kalau ini trafonya masih trafo yang biasa. Kalau ini trafonya udah trafo city. Terus dia juga diodanya ada 2, sedangkan ini diodanya ada 4. Tapi dengan dia yang cuma pakai trafo biasa di sini, dia tuh bisa menghasilkan nilai rata-rata dan juga frekuensi yang hampir sama dengan si trafo city ini. Kayak gitu. Jadi ya outputnya bisa dikatakan bagus lah gitu dibandingkan yang half wave tadi. Jadi coba deh ya kita run. Wah, ternyata dari tadi tuh nggak ke-record. Jadi kayaknya aku jelasin ulang di sini kali ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari oscilloscope-nya yang half wave. Bisa dilihat di sini tuh ini adalah inputnya. Inputnya tuh dia berupa gelombang sinus kan, karena AC itu kan emang bolak-balik kan. Jadi dia naik, dia turun, lalu dia naik lagi, lalu turun lagi seperti itu kan. Nah, di dioda itu kan ada panjar maju dan panjar mundur ya. Panjar maju itu di mana si arus tuh bisa ngalir ngelewatin si diodanya saat si tegangan yang ada itu lebih besar daripada potential barrier-nya. Dan panjar mundur itu dia arusnya nggak bisa ngalir sama sekali, jadi dia tuh 0. Nah, ini tandanya. Yang panjar maju tuh ya berarti dia tetap ngebuat grafik naik ini karena arusnya naik. Arusnya ngalir maksudnya. Nah, selanjutnya garis yang ke bawah ini dia di sini malah garis lurus horizontal. Ini menandakan bahwa si arusnya itu menjadi 0. Kenapa? Karena ya tadi panjang mundur tuh dia arusnya akan jadi 0. Dia terputus dan nggak bisa ngalir gitu. Maka grafiknya akan jadi seperti ini. Terus seperti ini. Nah, tapi kan kalau di kebutuhan kita sehari-hari tuh nggak bisa ya kayak gini. Ya, masa kita mau pakai lampu nih misalnya ntar nyala mati, nyala mati, nyala mati. That's why kita membutuhkan sesuatu yang bisa memperbaiki hal ini. Lalu dengan trafo yang sama, maksudnya masih dengan trafo yang biasa, kita bisa mendapatkan output yang lebih bagus daripada ini. Nah, ini adalah hasil output dari si full wave bridge. Hasilnya kayak gini. Better lah ya. Jadi dia nggak ada yang 0. Semuanya tuh dia naik, 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 naik. Nggak ada garis horizontal. Yang nantinya ini bakal diproses lagi nih supaya si cekungan-cekungan ini tuh bisa hilang, tidak bergerigi lah gitu. Jadi bisa lebih mulus dan bisa lebih baik gitu digunakan di barang-barangnya nanti. Tapi ini kalau misalnya kita lihat tentang si panjang mundurnya ini udah better banget kan ya. Lanjut lagi, ini adalah hasil dari yang si full wave. Ya masih kelihatan sedikit-sedikit di sini ada panjang mundurnya ya. Ya jadi kalau berdasarkan analisis di sini di Proteus ini di rangkaian tadi ternyata yang hasilnya paling bagus itu adalah yang bridge tadi, yang pertama, kedua yang full wave ini dengan menggunakan trafo city dan 2 dioda, lalu yang ketiga baru yang half wave, kayak gitu. Sebelum berakhir, aku mau jelasin dulu nih, gimana sih jalannya arus di yang bridge ini terutama. Soalnya kan ini agak gimana ya, ini kan muter-muter ada 4 gini diodanya, jadi aku mau ngejelasin alur dari arusnya itu yang ada di sini.
Ini arus nih misal. Arus tuh dia datang ke sini, dia akan terbagi menjadi ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan ini, dia akan terjadi panjar maju. Jadi arusnya ya lewat aja gitu ke sini. Sedangkan di sini dia akan terjadi panjar mundur. Maka dari itu di sini akan 0, terputus nih arusnya di sini, arusnya 0 di sini. Nah, yang ada tadi di sini, dia akan kebagi menjadi 2 lagi. Ada satu yang ke sini, dan ada satu lagi tuh yang ke sini. Yang ke sini dia maju aja terus, sampai ke sini nih, ke ground. Yang satu lagi dia terputus di sini, karena di sini juga panjar mundur kan. Nah, lalu dari ground ini, dia bisa masuk lagi dong ke ground yang ini. Nah, arusnya ke sini lagi, kebagi lagi, ke kiri dan ke kanan. Oh, ini atas ya. Atas dan ke bawah. Ke atas tadi kan di sini udah 0 kan? Ya udah di sini mati nih, kagak bisa lagi. Tapi di sini dia masih jalan. Akhirnya dari sini dia kepecah lagi ke sini dan ke sini. Tadi di sini udah mati kan? Makanya dia nggak jalan ke sana dan dia ke sini. Ke sini. Jadi tegangan akhirnya tuh bisa sama dengan tegangan awalnya. Tegangan positifnya kayak gitu. Oke, jadi segitu aja sih bahasan tentang rangkaian dioda, terus gimana tadi si grafiknya, dan juga gimana tadi transformasi listrik dari sumbernya sampai akhirnya bisa kepake di kebutuhan kita sehari-hari. Oke, see you later. Bye-bye.